Halo, Assalamualaikum. Saya lagi nyoba konsep baru buat bikin video review TWS Earphone ya. Jadi direkam pakai smartphone aja, kamera depannya goyang-goyang karena mejanya goyang juga. Kita langsung aja bahas barangnya yang saya sebut sebagai harta karun terpendam. Kenapa begitu? Intro dulu. Ya, sekalian saya mau bilang terima kasih buat yang udah komen dan request buat review LG FN4 ini. Karena ternyata setelah saya cari-cari di Tokopedia, harganya lumayan murah ya. Karena katanya ini dijual dari lepasan orang-orang yang beli atau toko yang ngadain penjualan barang elektronik LG. Jadi si TWS Earphone-nya yang harusnya bonus dijual terpisah ya dengan harga yang lebih murah. Ini bahkan pas saya search itu harganya masih Rp275.000. Begitu saya tanya-tanya, besoknya udah naik harganya di seller yang sama jadi Rp350.000. Membuat saya terpaksa segera membelinya. Dan setelah datang barangnya, saya pegang-pegang, kemarin kita kan review Galaxy Buds 2 tuh. Nah, kira-kira kayak gini kualitas dari charging case-nya ya, build quality-nya mirip banget. Kemudian finishnya sama-sama glossy, USB Type-C, cuma ini memang nggak support wireless charging ya. Tapi kalau dicas, ini dia punya UV sterilization. Jadi dalam sini nanti ada UV-nya buat membersihkan bakteri. Termasuk katanya fittingnya, ear gel-nya itu dari bahan yang antibakteri juga. Dan ini ada teknologi yang namanya Meridian ya. Nanti di aplikasi LG Freetone, kamu bisa set equalizer-nya ada 4 mode. Yang pertama adalah immersive, kemudian bass boost, natural, sama treble boost. Dan defaultnya ternyata ini ada di bass boost. Makanya ketika dengerin nonton video pakai earphone ini akan kerasa suara dari host YouTube-nya itu lebih berisi ya, lebih berat gitu. Overall sih karakternya bukan buat bass head ya, tapi sebetulnya bassnya ada dan cukup proporsional lah. Karakternya juga punchy, bulat dan empuk karena memang defaultnya si equalizer-nya itu ada di bass boost ya. Jadi kalau kamu sudah install aplikasinya, kamu bisa pilih buat turunin bassnya biar suaranya lebih nyaring, treble-nya lebih jernih, suaranya, vokalnya. Dan ya, buat vokal ini juga tergolong clear ya, meskipun di bass boost loh. Jadi tidak ada gaung yang begitu menjadi-jadi, tidak ada bass yang bocor ke treble-nya juga, ini mantap. Termasuk vokalnya tadi, saya lebih suka di bass boost mode ini ya, lebih berisi, walau kalau mau dengerin vokalnya lebih natural, silakan ke mode natural, atau bahkan treble boost biar lebih, lebih sering gitu ya suaranya. Sementara mode immersive sound itu buat bikin sound stagingnya kerasa lebih luas. Overall ini sound stagingnya nggak sempit juga sih di mode biasa. Dan yang jelas virtualisasinya kerasa banget ya. Suara jauh, suara dekat, suara kiri, suara kanan, suara depan, suara belakang bisa dibedakan dengan sangat baik. Pokoknya udah kayak earphone mewah lah ya. Memang harganya juga kalau kamu cari yang bukan jual lepasan kayaknya ini lumayan harganya. Mungkin 700.000 ke atas ya. Tapi karena saya dapatnya di toko elektronik yang lepas dari paket penjualannya, jadi dapat 350.000 doang. Jadi kalau yang tertarik, buruan cek link di deskripsi video ini, keburu naik lagi harganya. Yang jelas, kalau ngomongin build quality ini nggak ada murah-murahnya, serius. Rasanya itu gimana gitu ya, megangnya tuh kayak megang earphone sejutaan lebih nih. Walaupun memang untuk karakter suara, sound quality, balik lagi ya, ke pribadi masing-masing. Nyarinya yang karakter seperti apa? Ini bisa dipertanggungjawabkan di level harganya, bahkan lebih ya dibandingkan apa yang dibayar, apa yang kamu dapatkan. Tapi memang kalau dibandingkan sama earphone mahal kayak Huawei FreeBuds Sport, kayak Hypen 2 yang punya saya, ya masih enakan itu dua ya dibandingkan ini. Kalau sama Galaxy Buds 2, ya enakan Galaxy Buds 2 sedikit. Tapi ini sekali lagi karena saya dapatkan cuma Rp350.000, makanya saya bilang ini harta karun terpendam. Termasuk karena adanya mode ambience loh. Ya, ada mode ambience yang juga bisa diatur volumenya kayak di Galaxy Buds 2. Syaratnya kalau bisa atur volumenya, kamu harus install aplikasi LG Freetone dulu. Kalau enggak, kamu hanya bisa nyalakan ambience mode-nya ini tanpa mengatur volumenya. Dan saya sudah coba ketika tanpa lagu menyala ya. Si ambience mode-nya ini jauh banget ketika saya coba sambil mengetik gitu ya. Tanpa ambience mode, suaranya senyap banget ketikan saya. Tapi begitu nyala ambience mode-nya, ada suara ketikannya tuh kedengaran dengan jelas, kemudian ada suara orang ngomong, kedengaran dengan jelas juga di telinga, tapi memang kalau sambil dengerin musik ya balap-balapan ya, suara dari luar dengan suara dari musiknya. Nah, karakter seperti ini yang saya cari banget. Saya kan nggak butuh noise cancelling ya, karena buat kerja di dalam rumah, udah sepi lah, nggak terlalu berisik juga, malah lebih butuh buat bisa dengerin sekitar.
Nah, ambience mode-nya ini membantu banget ketika misalkan istri manggil, anak baru bangun nangis. Dan kalau buat gaming, ini bisa dibilang delay-nya juga nggak terlalu terasa. Buat nonton video udah on point banget, walau kalau diperhatiin baik-baik, ketika saya play di laptop, itu kerasa delay-nya lebih kerasa ya dibandingkan ketika pakai smartphone Galaxy S21 saya. Kemudian buat ekor langkah di PUBG Mobile ya sekitar 1-2 langkah, menurut saya masih oke buat main. Tadi juga saya main enjoy banget, walaupun memang bukan buat pro player ya. Tapi buat single shot udah hampir on point, sedikit saja kerasa delay-nya. Jadi buat saya nggak masalah buat gaming juga. Toh sesekali aja kan main gamenya kalau saya. Yang penting buat nebak arah lawan ini bisa banget ya. Kerasa banget kalau ada lawan mendekat, kemudian arahnya dari mana. Selalu sesuai dengan arah atau indikator yang ada atau muncul di mapnya. Fittingnya di telinga nancap banget. Ini pakai ear tips ukuran normal, ukuran M kayaknya ya, yang disertakan di dalam paket penjualannya. Kamu masih dapat 2 ukuran lagi di dalam dusnya. Kemudian dapat kabel charging juga USB Type-C. Dan ini bisa di custom buat touch controlnya ya. By default, tap 1 kali itu play atau pause. Tap 2 kali buat atur volume. Dan tap 3 kali buat ini, buat next track. Ya, next track semua, nggak ada previous-nya, defaultnya. Tapi saya ubah akhirnya. Saya ganti tap 2 kali jadi previous di kiri, next di kanan, dan tap 3 kali buat volume down di kiri dan volume up di kanan. Bisa juga buat ini ya, voice assistant ya, tapi saya nggak pakai. Kemudian, tap and hold by default selalu buat matiin dan nyalain ambience mode-nya. Oh ya, dia juga punya IR proximity sensor ya di sini, jadi dia autoplay dan pause juga. Harusnya sih tap 1 kali bisa dimatiin juga ya, biar nggak sedikit-sedikit kesentuh. Toh kalau mau play atau mau pause, tinggal lepas dari telinga, pasang lagi, udah auto. Pokoknya ingat kata saya, kalau memang ini menarik buat kamu, buruan cek link di deskripsi sebelum harganya naik. Karena ini harganya nggak standar banget, tergantung yang jual, mau di angka berapa, karena biasanya lepasan dari bonus pembelian produk LG yang lain ya. Jadi kalau misalkan si penjualnya tahu, wah ini lagi banyak dicari nih, bisa-bisa dinaikin harganya. Dan jangan salahin saya ya kalau kayak gitu. Dan saya sudah tes mikrofonnya, pakai 2 ya, pakai Pro Video Mode di smartphone Samsung Galaxy S21 dan juga pakai aplikasi Audacity di laptop saya. Dan hasilnya memang wow, buat level harga Rp350.000 ini keren banget asli. Dan ini ketika merekam dengan mikrofon dari LG HBS FN4 menggunakan Bluetooth laptop ya, direkam di aplikasi Audacity. Ini di luar studio, dekat ke dapur, jadi mungkin akan ada noise yang terekam. Silahkan disimak juga, detailnya dapat nggak. Kalau tadi di smartphone pakai Pro Video Mode sih kerasa suaranya bagus ya. Udah hampir sejernih mikrofon lavalier. Nggak kayak robot, kayak kebanyakan TWS earphone ya mikrofonnya. So, buat harga segini, best deal sih menurut saya. Tinggal masalah harganya, bisa nggak dapat harga segini juga, karena di seller-seller lain banyak yang jual lebih mahal, dan stoknya tidak banyak. Yang ini mikrofonnya LG HBS FN4 ya, LG Freeton yang saya beli dengan harga Rp350.000 saja, tapi fiturnya ini menggoda banget. Silakan dinilai ya untuk audionya apakah segini proper banget buat bikin konten atau turun lagi sekedar cukup saja buat kerja atau ya video call, meeting online atau malah kurang alias jelek ya. Silakan di komen. Kita akan segera tutup videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Ageng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya.